Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 9 ayat 28b sampai ayat 36. Dimuliakan Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Minggu Prapaskah kedua berdasarkan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai ayat 36. Tema renungan kita adalah transfigurasi Yesus, panggilan untuk mendengarkan Dia. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Prapaskah kedua dengan peristiwa besar dalam kehidupan Yesus, yaitu transfigurasi di gunung. Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai ayat 36 mengisahkan bagaimana Yesus merubah rupa di hadapan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini bukan sekedar mukjizat yang mengagumkan, tetapi juga undangan bagi kita untuk lebih mengenal Yesus dan mendengarkan Dia. Berdasarkan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai ayat 36 yang barusan kita dengar, sekurang-kurangnya ada 3 hal pokok yang menjadi bahan permenungan renovasi batin kita dalam minggu ini. Yang pertama, transfigurasi, pewahyuan kemuliaan Yesus. Dalam Injil kita membaca bahwa saat Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Peristiwa ini menandakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mulia, yang akan menggenapi keselamatan manusia melalui peristiwa penderitaan, wafat, dan kebangkitannya.
Kehadiran Musa dan Elia dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan hukum dan para nabi. Kedua, reaksi murid-murid dari kekaguman ke pemahaman. Petrus ingin mendirikan 3 kemah sebagai tanda penghormatan, tetapi ia belum sepenuhnya memahami makna peristiwa itu. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga seperti Petrus. Kita ingin tinggal dalam momen indah bersama Tuhan, tetapi lupa bahwa kita dipanggil untuk kembali ke dunia menjalankan misi Yesus Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh bangsa. Transfigurasi mengingatkan kita bahwa hidup Kristen bukan hanya tentang pengalaman spiritual yang menyenangkan, tetapi juga tentang mengikuti Yesus dalam jalan salib. Yang ketiga, suara dari surga. Dengarkanlah Dia. Saat awan menaungi mereka, terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia. Perintah ini jelas bahwa kita dipanggil untuk mendengarkan dan mentaati Yesus. Dalam masa prapaskah ini, kita semua diajak untuk lebih banyak berdoa, merenungkan firman-Nya, dan bertobat. Mendengarkan Yesus berarti membuka hati terhadap kehendak-Nya dan siap menjalankan perintah-Nya yang ditunjuk-Nya, meskipun jalan itu sangat sulit. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui transfigurasi kita diingatkan bahwa Yesus adalah Mesias yang harus kita dengar dan ikuti Dia. Masa prapaskah ini adalah waktu yang tepat untuk memperdalami iman, untuk bertobat dan membiarkan Yesus mengubah hidup kita. Semoga kita semakin peka mendengarkan suaranya dan siap menjalankan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.